Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan sajikan konten pembelajaran mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang dalam kesempatan ini akan membahas tentang kebutuhan oksigenasi. Kalian semua mahasiswa keperawatan perlu memahami tentang konsep, prinsip dasar, dan teknik pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Pentingnya kebutuhan oksigenasi, maka mahasiswa perlu mempelajari tentang anatomi dan fisiologi, masalah kebutuhan oksigen, proses oksigenasi, pernafasan eksternal dan internal, faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen, macam-macam terapi oksigen, konsentrasi, aliran, keuntungan, dan kerugian dari tiap-tiap alat tersebut. Oksigen adalah hal yang penting dan sangat vital dalam sebuah kehidupan manusia. Kondisi ini mempunyai peranan penting dalam metabolisme tubuh. Kondisi kurang atau lebih pada tubuh akan berdampak pada kondisi patologis yang bisa juga berujung pada kematian. Oleh karena itu, sebelum kita mempelajari tentang terapi-terapi atau tindakan tentang pemberian oksigen, maka kita pelajari terlebih dahulu tentang konsep oksigenasi. Anatomi saluran pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Saluran pernafasan atas terdiri dari hidung, faring, laring, dan epiglotis. Sedangkan saluran pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru. Di mana pada sistem saluran pernafasan atas, hidung merupakan portal awal dengan lingkungan, faring merupakan sistem proteksi, laring adalah kepatenan jalan nafas, epiglotis menutup laring pada saat proses menelan. Sedangkan untuk trakea, yaitu perantara laring dengan bronkus. Untuk bronkus merupakan saluran penjembatanan paru, bronkeolus percabangan bronkus ke paru. Paru-paru ini ada dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Alveolus, permukaan luar paru dilapisi oleh pleura. Mari kita simak terkait proses pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Proses pemenuhan kebutuhan oksigenasi tubuh terdiri dari 3 tahapan, yaitu ventilasi, difusi gas, dan transportasi gas. Kita tahu bahwa pernafasan itu ada 2 bagian, yaitu pernafasan internal dan eksternal, berfokus pada metabolisme intrasel pada mitokondria, di mana pernafasan eksternal merupakan proses masuknya O2 dan keluarnya CO2 dari tubuh. Sedangkan pernafasan internal, pada proses ini darah yang banyak mengandung oksigen dibawa ke seluruh tubuh sehingga mencapai kapiler sistemik. Selanjutnya terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara kapiler sistemik dan sel jaringan. Selanjutnya berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen, antara lain pertama saraf otonom, yang kedua hormon dan obat, yang ketiga alergi pada saluran nafas, keempat perkembangan, kelima lingkungan, dan yang keenam perilaku. Berikut merupakan masalah kebutuhan oksigen, antara lain yang pertama ada hipoksia, yaitu kondisi ketika kadar oksigen dalam tubuh sel tidak adekuat akibat kurangnya penggunaan atau pengkayaan oksigen pada tingkat sel. Yang kedua ada obstruksi jalan nafas, yang ketiga pertukaran gas, yang keempat ada perubahan pola nafas, di mana pada perubahan pola nafas ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada takipneu, bradypneu, hiperventilasi, pernafasan kusmaul, hipoventilasi, dyspneu, ortopneu, Cheyne-Stokes, pernafasan paradoks, pernafasan Biot, dan stridor. Sumber oksigen dibagi menjadi 3, di mana ada tabung oksigen, flow meter, dan
humidifier. Berikutnya kita harus mengetahui macam-macam atau jenis terapi oksigen. Apa saja itu? Berikut ini adalah jenis dari terapi oksigen. Yang pertama ada nasal kanul, yang kedua ada face mask, yang ketiga adalah rebreathing mask, keempat non-rebreathing mask, dan kelima adalah BVM. Dalam terapi dan teknik pemberian oksigen dengan inhalasi terdapat dua bentuk yang harus dipahami, yaitu sistem aliran rendah dan sistem aliran tinggi, di mana sistem aliran rendah ini ditujukan pada klien yang memerlukan oksigen dan masih mampu bernafas sendiri dengan pola pernafasan yang normal. Sistem ini diberikan untuk menambah konsentrasi udara ruangan. Oksigen diberikan dengan cara penggunaan nasal kanul, sungkup sederhana, sungkup dengan kantong, atau non-rebreathing. Sedangkan sistem aliran tinggi pada teknik ini diberikan pada kondisi tertentu saja, misal pada klien dengan koreksi hipoksia. Penggunaan ini menjadikan konsentrasi oksigen stabil dan tidak dipengaruhi oleh tipe pernafasan. Contohnya Venturi, BVM, ventilasi mekanik. Untuk dampaknya, yang pertama adalah bahaya kebakaran, yang kedua supresi pada pusat pernafasan, yang ketiga adalah keracunan oksigen, yang keempat henti nafas, yang kelima infeksi, dan yang keenam pengeringan selaput kafum nasi. Kalian semua harus paham terkait konsentrasi oksigen, karena dengan pemahaman kita maka dapat memberikan jenis terapi oksigen yang tepat pada pasien sesuai dengan kasus atau indikasi yang ada. Berikut merupakan konsentrasi oksigen. Baik, mari kita bahas satu persatu jenis terapi oksigen yang meliputi aliran, konsentrasi, cara pemasangan, keuntungan, dan kerugian dari masing-masing terapi oksigen. Pertama, kita mulai dari nasal kanul atau binasal kanul. Oksigen ini diberikan dengan aliran 1-6 liter per menit. Untuk konsentrasi oksigennya 24% sampai 44%. Cara pemasangan yang pertama, kita harus menerangkan prosedur tindakan. Atur posisi sesuai dengan kebutuhan. Siapkan alat dan bahan. Hubungkan kanul dengan selang oksigen ke humidifier dengan aliran oksigen tersebut. Bila perlu, berikan pelicin pada ujung kanul. Masukkan ujung kanul ke lubang hidung. Fiksasi selang oksigen dan alirkan oksigen sesuai dengan indikasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, untuk keuntungannya, yang pertama, toleransi klien baik, pemasangannya mudah, klien bebas makan dan minum, serta kosnya rendah. Untuk kerugiannya, mudah dilepas atau mudah terlepas, tidak bisa memberikan konsentrasi lebih dari 44%, suplai oksigen berkurang bila bernafas via oral, dan bisa terjadi iritan terhadap lapisan dinding nasal. Selanjutnya adalah face mask, di mana aliran oksigen yang diberikan melalui alat ini 6-10 liter per menit dengan konsentrasi 40-60%. Cara pemasangannya, terangkan prosedurnya, atur posisi sesuai indikasi. Hubungkan selang oksigen pada sungkup muka sederhana dengan humidifier atau face mask tadi dengan humidifier. Tepatkan sungkup muka sederhana atau face mask sehingga menutupi hidung dan mulut klien. Lingkarkan pengikat atau karet pada face mask tadi ke kepala klien agar face mask tidak mudah lepas, dan kemudian alirkan oksigen sesuai dengan indikasi. Untuk keuntungannya, konsentrasi oksigen yang diperoleh lebih tinggi daripada nasal kanul. Sistem humidifiernya dapat ditingkatkan. Untuk kerugiannya, kenyamanannya rendah, sensasi panas dan iritan pada pipi dan mulut, verbal dan aktivitas makan terganggu, mual muntah berujung pada aspirasi. Bila aliran rendah akan berdampak
akumulasi karbon dioksida. Oke, untuk selanjutnya adalah rebreathing mass. Konsentrasi oksigen 60-80% dengan aliran 6-10 liter per menit. Cara pemasangan, terangkan prosedurnya. Hubungkan selang oksigen ke humidifier dengan aliran rendah. Isi oksigen ke dalam kantong dengan cara menutup lubang antara kantong dengan sungkup. Atur tali pengikat sungkup sehingga menutup dengan rapat dan nyaman bila perlu digunakan penumpu. Sesuaikan aliran oksigen. Untuk keuntungannya, konsentrasi oksigen lebih tinggi dari sungkup muka sederhana, tidak mengeringkan selaput lendir. Untuk kerugiannya, kantong oksigen bisa berlipat, menyebabkan penumpukan oksigen jika aliran lebih rendah. Selanjutnya adalah non-rebreathing mass. Konsentrasi oksigen diberikan lebih dari 99%. Udara inspirasi tidak tercampur dengan ekspirasi. Cara pemasangannya sama dengan rebreathing tadi. Keuntungannya, katup memisahkan udara inspirasi dan ekspirasi, tidak mengeringkan selaput nasi. Untuk kerugiannya, kantong oksigen bisa berlipat, resiko keracunan oksigen, dan rasa tidak nyaman. Untuk tindakan pelengkap pada kebutuhan oksigen atau kasus-kasus oksigen orang yang mengalami gangguan pernafasan bisa diberikan, yaitu fisioterapi dada melalui perkursi, vibrasi dada, drainase postural. Yang kedua adalah nafas dalam, batu efektif, dan suctioning. Selanjutnya yaitu adalah BVM atau back valve mask yang biasa dikenal dengan bahasa ambubek. Adalah alat yang digunakan untuk memberikan tekanan pada sistem pernafasan pasien yang henti nafas atau yang nafasnya tidak adekuat. Biasanya pemberian bantuan pernafasan menggunakan BVM ini dilakukan jika pemasangan alat bantu nafas yang lebih advance atau pemasangan alat bantu nafas definitif lainnya tidak dapat dilakukan. Nah, pemasangan BVM ini harus sesuai dengan indikasi dan memperhatikan jenis serta ukuran dari masker dan bag yang digunakan pada BVM atau sesuai dengan usia dari pasien. Untuk penderita dengan kondisi trauma wajah yang parah, cedera mata terbuka, serta menggunakan benda asing yang pada mulutnya atau kawat gigi ataupun gigi palsu, sebaiknya hindari untuk memberikan bantuan nafas dengan menggunakan alat bantu BVM ini karena itu merupakan salah satu kontraindikasinya. Untuk kadar oksigen yang dapat diberikan melalui BVM ini tanpa menggunakan oksigen dari luar yang dihasilkan oleh BVM berkisar antara 21%, sedangkan untuk penggunaan BVM dengan oksigen tanpa reservoir, kadar oksigen yang dihasilkan adalah sekitar 40-60% dengan aliran oksigen 8-10 liter per menit. Sedangkan untuk BVM yang menggunakan reservoir, kadar oksigen yang dapat dicapai adalah 100% dengan aliran oksigen 8-10 lpm. Nah, penggunaan oksigen ini biasanya sesuai dengan indikasi tertentu. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait konsep oksigenasi beserta jenis-jenis terapi oksigen. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.